Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan perbedaan tajam antara Amerika Serikat dan Israel mengenai pidato Presiden Joe Biden yang merinci usulan gencatan senjata di Gaza. Menurut kantor Perdana Menteri Israel, gagasan mengakhiri perang secara permanen sebelum syarat-syarat dipenuhi adalah tidak mungkin dilakukan. Dalam pidato di Gedung Putih hari Jumat, Presiden Biden mengatakan ini adalah saatnya mengakhiri perang di Gaza. Biden memaparkan rencana gencatan senjata 3 tahap yang menurutnya telah disetujui Israel. 3 tahapan itu termasuk jeda pertempuran selama 6 minggu dan pembebasan para sandera perempuan dan lansia. Dan ini akan memberikan kesempatan bagi dimulainya perundingan gencatan senjata permanen. Menanggapi rincian Biden, kantor Perdana Menteri Netanyahu menyebutkan gagasan Israel akan menyetujui gencatan senjata permanen sebelum syarat-syarat dipenuhi tidak mungkin dilakukan. Syarat itu adalah penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, pembebasan semua sandera, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Di Tel Aviv, warga kembali berdemonstrasi mendesak pemerintah Israel menyetujui kesepakatan gencatan senjata. Sementara Qatar dan Mesir juga mendesak Israel agar menerima kesepakatan itu. Dalam sebuah pernyataan, Hamas memandang positif pidato Presiden Biden dan menyebutkan mereka menyetujui gencatan senjata permanen yang menurut kelompok ini adalah hasil upaya perlawanan mereka. Saudara, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin bertemu Menhan Tiongkok di sela pertemuan dialog Shangri-La di Singapura. Pejabat Amerika berharap pertemuan tatap muka ini bisa membantu meredakan ketegangan di tengah upaya Tiongkok merangkul mitra di kawasan. Pertemuan di Singapura antara Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dengan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dongjun menurut pejabat AS ditujukan untuk meredakan ketegangan di saat kedua negara terus berseberangan soal kebijakan agresif Tiongkok di kawasan. Of course, talks can make a difference. Having those mill-to-mill communications, so senior channels open, actually allows for the avoidance of a miscalculation. Pertemuan berlangsung tak lama setelah Tiongkok melakukan latihan serangan udara dekat Taiwan setelah pengambilan sumpah presiden di Taipei di wilayah yang dianggap Tiongkok sebagai miliknya. The dragon in the neighborhood is starting to throw his tail around and breathe fire on folks, and we need to work with our allies to respond. Tiongkok telah menyatakan tekadnya menguasai Taiwan bila perlu lewat kekuatan militer. Sementara AS mendukung status quo. Pemerintah di Beijing juga marah atas perluasan kerjasama pemerintahan Joe Biden di kawasan Asia Pasifik, terutama dengan Filipina, yang memberi akses pasukan AS ke semakin banyak pangkalan militernya. Menurut analis, Tiongkok tak mau ketinggalan dengan AS dalam merangkul sekutu dan mitra di kawasan untuk memajukan kepentingannya. We really see an axis of aggressors beginning to gel, to come together. We're seeing increased coordination and cooperation between China, Russia, Iran, and North Korea. Korea Utara meluncurkan sebuah rudal balistik ke perairan dekatnya baru-baru ini. Dan sebuah laporan intelijen baru-baru ini mengonfirmasi Rusia menggunakan rudal balistik buatan Korut dalam perangnya melawan Ukraina. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke 2 panda baru dari Tiongkok yang akan menghuni Kebun Binatang Nasional Amerika di Washington DC mulai akhir tahun nanti, menurut Dubes Tiongkok dalam sebuah jumpa pers. Pengumuman ini mendapatkan reaksi positif dari staf Kebun Binatang maupun dari pengunjung yang sempat sedih saat pasangan panda di Kebun Binatang Nasional Amerika dikembalikan ke Tiongkok tahun lalu. Rencana kembalinya panda ke ibu kota Amerika Serikat membawa semangat baru bagi staf Kebun Binatang Nasional, termasuk petugas yang menjadi perawat panda. I am so excited to share the news that the pandas are coming back. I've been waiting for this moment since Meishan Tiantian and Xiao Qiji left. So for me, this is huge. 2 panda kecil menggantikan 3 panda yang dipulangkan ke Tiongkok akhir 2023. We're getting 2 young pandas. They're currently both 2 years old. Their names are Bao Li and Qing Bao. So Bao Li is the male that we will be receiving. He is actually a descendant of the Meishan Tiantian family. So for those who are familiar, we had a cub in 2013 named Bao Bao.
She went to live in China in 2017, and since she's been over there, she's had 3 cubs. Baoli happens to be one of her cubs. Para pengunjung kebun binatang tak kalah senangnya. I just hope that we would work things out with the Chinese government. We enjoyed seeing the pandas while they were here, and I have a new generation that wanted to see the pandas. Amerika Serikat termasuk negara pertama yang menjadi mitra Tiongkok dalam program pelestarian panda yang sering disebut juga sebagai diplomasi panda. Lewat program ini, kebun binatang di luar Tiongkok bisa meminjam panda dengan kontrak 10 tahun untuk bersama-sama mengembangbiakan satwa yang sempat terancam punah ini. Berkat sejumlah terobosan yang dicapai dalam program ini, status panda liar membaik dari status terancam ke rawan. Demikian laporan tim VOA. Saudara, tingginya kebutuhan baju muslim khas Indonesia di kalangan diaspora Indonesia di Washington DC membuat seorang warga diaspora asal Jakarta membuka butik online dengan konsep live shopping. Selain memberi kemudahan bagi penjual, live shopping juga memungkinkan calon pembeli melihat kepantasan busana tersebut saat dikenakan. Ruang bawah tanah ini berisi koleksi Theta Fashion, busana dan aksesoris khas Indonesia yang dikurasi Zerlita Arifin untuk menjawab tingginya permintaan warga di Washington DC dan sekitar akan modest fashion, busana sopan yang tidak terlalu memperlihatkan kulit. Kita lebih menonjolkan etnik Indonesia ya. Jadi ada tenun, ada jumputan, ada batik-batik, muslim-muslim, tidak hanya dari Indonesia aja, dari Middle East gitu juga. Kalau kita ngadain bazar, itu mereka juga banyak yang beli juga. Kalau dari non-Indonesianya, mereka cocok-cocok aja sih untuk membeli, karena kan saya juga jual kaftan ya. Pelanggan senang dengan harga terjangkau. Misalnya sehelai kaftan berkisar antara 35 hingga $65. Kalau saya sih lebih suka Indonesian style ya dibanding yang baju muslim yang di daerah-daerah sini gitu. Oh, misalnya dari negara lain. Kenapa kok bahannya? Bahannya itu juga lebih modelnya nyaman. juga modelnya tuh kayaknya lebih masuk ke kita gitu loh. Selain jualan di rumah atau di acara komunitas, Zerlita juga mengadakan live shopping di media sosial. Cara jitu membidik target pasar yang mayoritas ibu-ibu diaspora Indonesia. Kadang kita mau live shopping aja, dadakan aja itu juga bisa. Nge-set-up-nya paling cuman dibantu suami, terus kita pasang kayak ada musik-musiknya gitu supaya nggak sepi. Bisa lebih dari 30 orang. Kenapa sih live shopping itu menyenangkan? Karena menarik, terus pasti harga juga lebih beda dibanding nggak live ya. Harga normal biasa. Harganya pasti diturunin. Dengan bantuan adik, baju dan aksesoris dari berbagai pemasok di tanah air dikirim via pos dari Jakarta, dari Germantown, Maryland. Aryatno Budianto dan tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.